Sini dulu ya. Video. Oh, oke. Udah? Oke. Ya, baik. Selamat siang semua. Di sini saya lihat sudah ada peserta untuk oh sebentar ya, ada teknis. Ya, baik. Saya lanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Ya, jadi siang ini adalah kesempatan dari Lab Insos dan Krisis Fakultas Psikologi UI dan telah hadir di sini adalah Bapak Diki Pelupesi. Kami biasa memanggilnya Mas Diki. Selamat siang Mas Diki. Selamat siang Mbak Sehat-sehat. Dianti. Saya juga biasa memanggilnya Ibu Dianti ini dengan Mbak Dianti. Iya, supaya akrab ya, Mas Diki ya. Ya, baik. Nah, jadi hujan nih tadi Mas Diki ya. Jadi mohon Iya. maaf karena ada keterlambatan ya teknis. Tadi karena ada gangguan sedikit ya. Baik, Mas Diki nantinya akan memperkenalkan dia atau saya sedikit ya memperkenalkan Mas Diki ya. Boleh. Ya, Mas Diki ini saat ini adalah Wakil Dekan 1 bidang apa, Mas Diki? Pendidikan, penelitian, dan kemahasiswaan. Panjang bener Mas, biasanya kami biasanya wakil bidang Kalau mau 1. pendek WD1. WD1 lebih pendek lagi nih. Nah kalau gitu Mas Diki aja yang menceritakan pengalamannya ya, karena banyak nih kalau saya diminta untuk membacakan CV-nya Mas Diki, bisa-bisa habis waktu. Mas Diki aja ya yang menyampaikan mana saja yang Ya. penting gitu ya Mas Diki. Silakan Mas Diki. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dianti. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Di luar, di sini di Depok hujan, barusan hujan besar tapi sudah mulai berhenti. Jadi lumayan adem, tadi sebelum hujan kan panas banget gitu ya. Saya termasuk yang tadi kepanasan. Ya, sedikit memperkenalkan diri lagi, tadi udah diperkenalkan, yang pasti saya dosen, saya itu anggotanya Mbak Dianti, ya. Kami berdua sama-sama di Lab Intervensi Sosial dan Krisis, saya sebagai anggota, Mbak Dianti ini sebagai kepala suku kami. Di sini juga saya lihat di layar ini rombongan Lab Insos ada juga nih, ada Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu kami, rombongan. Ya, ya kalau background saya mungkin saya lebih melihat diri saya sebagai orang dengan interest psikologi sosial, psikologi komunitas, dengan riset-riset yang lebih berbau sosial, komunitas, intervensi sosial, dan ini yang nanti akan saya presentasikan adalah hasil studi yang sifatnya menanggapi, merespon masalah sosial, lalu dilakukan studinya dan sekarang kita bagikan cerita risetnya dan hasil risetnya. Iya. Ya begitu ya Mbak Dianti ya. Hasil riset ini sudah dipublikasikan ya Mas Diki ya, sudah terbit ya? Ya alhamdulillah bersyukur baru saja jadi fresh from the oven gitu. Iya. Baru 1 minggu jadi nanti kalaupun ada yang ingin membaca lebih dalam, ingin tahu lebih persisnya nanti bisa membaca artikel jurnal. Jadi yang saya sampaikan ini di sini lebih ya semacam preview atau ringkasan gitu Mbak. Baik, nanti mungkin bisa menghubungi apa namanya RPM ya, riset dan pengabdian masyarakat. Jadi Mas Diki ini selain aktif meneliti juga melakukan Pengmas dan juga Pengmasnya ini juga udah banyak sekali ya Mas Diki ya, baik di membantu dan banyak sebagainya. Mbak Dianti. Ya, dan selama waktu COVID pandemi kemarin Mas Diki kegiatannya apa Mas? Ya macam-macam, Macam-macam ya. macam-macam. Ya mencoba melakukan pengabdian masyarakat juga, melakukan riset, intervensi gitu ya, lalu kemudian ya dipublikasikan juga. Publikasikan. Baik supaya tidak berlama-lama ya. Kita mulai aja ya para peserta ya. Silakan Mas Diki.
Baik, terima kasih Mbak Dianti. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir secara online. Pertama saya perlu sampaikan mungkin ada yang sebelumnya, ini hampir setahun yang lalu, kalau Mbak Kame masih ingat gitu ya. Sebenarnya ini topik yang masih sama, di area yang sama, cuma waktu itu risetnya belum benar-benar selesai dan belum ada publikasinya ya. Jadi ini adalah salah satu publikasi. Jadi eh, project riset yang kalau waktu itu ada yang hadir persis ya hampir setahun yang lalu, saya ingat 1 November itu ceritanya sama tentang polusi udara. eh, Risetnya waktu itu masih berjalan, belum selesai dan kemudian riset sudah selesai dan sejumlah publikasi sudah ada dan ini salah satu publikasi yang dihasilkan dari project riset tersebut dan kebetulan seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Dianti ini baru ya, baru tanggal 17 Oktober kemarin ya, jadi ya baru 1 minggu ya. Oke, jadi ceritanya adalah tentang bagaimana kita bisa melindungi anak-anak terutama dalam lingkungan yang eh, dengan kualitas udara yang buruk ya, air polluted environments. Eh, Memahami perspektif anak-anak mengenai pemakaian atau penggunaan masker wajah ya. Hmm. Oke. Ya ini sedikit gambaran kalau kita membayangkan polusi udara apalagi di perkotaan bisa karena aktivitas eh, transportasi, mobilitas, ya. Foto sebelah kiri itu foto yang diambil oleh salah satu anggota peneliti kami, konsorsium penelitian ini. Dia kebetulan menginap di satu hotel yang berada di pinggir jalan tol dan dia berhasil dengan kamera handphonenya itu memotret ini ya. Jadi jam kemacetan mungkin bisa dikatakan puncak kemacetan. Jadi eh, polusi udara bisa karena aktivitas mobilitas, aktivitas yang melibatkan kendaraan bermotor, tetapi juga yang di sebelah kanan itu aktivitas industri ya, polusi udara. Nah, di terutama di kawasan urban, kawasan perkotaan, polusi udara ini mungkin kita apa ya menganggapnya adalah hal yang lumrah gitu ya. Tetapi sebetulnya kita tahu bahwa eh, polusi udara itu kalau menurut WHO, Badan Kesehatan Dunia itu adalah the silent killer gitu. Saya tidak tahu apakah misalnya kita betul-betul memahami apa yang dikatakan oleh World Health Organization ini bahwa polusi udara itu sebenarnya pembunuh yang diam-diam ya gitu, the silent killer. Dan ya sudah bisa kita bayangkan dia punya dampak terhadap kesehatan dan sudah banyak studi yang menunjukkan dampak kesehatan dari polusi udara dan sebenarnya juga beberapa studi sudah menunjukkan bahwa bisa menimbulkan fatalitas dan bahkan misalnya salah satu kolaborator kami kan dari negara Inggris ya, di Inggris itu pernah ada peristiwa yang cukup menghebohkan karena kemudian memang bisa diidentifikasi ada seorang anak waktu itu mati meninggal karena kemudian akibat polusi udara gitu. Nah, jadi lingkungan perkotaan itu tanpa kita sadari sebenarnya lingkungan yang bisa membunuh kita dan terutama anak-anak secara perlahan gitu ya. Kalau kita bayangkan anak-anak itu artinya katakanlah usia 0 sampai 12 atau 18 dan mereka masih melanjutkan hidup sampai usia mereka dewasa dan lansia, berarti sepanjang perjalanan itulah sebetulnya ketika lingkungannya begitu polutif, sebetulnya kita menghirup sesuatu yang bisa bukan hanya menimbulkan dampak kesehatan, bahkan bisa mematikan. Nah, polusi udara ya dengan kata lain adalah kualitas udara yang buruk. Ya. Polusi udara itu artinya kualitas udara yang buruk itu bisa merusak kesehatan dan juga kesejahteraan kita manusia, termasuk anak-anak. Nah, memang terutama dalam konteks seperti negara seperti Indonesia, negara yang sedang membangun dan artinya ada aktivitas industri, aktivitas pembangunan yang melibatkan aktivitas tadi transportasi, menghasilkan emisi, aktivitas industri menghasilkan juga apa gas-gas buangan dari aktivitas industri tersebut. Rasa-rasanya kalau kita mau berpikir utopis gitu ya, ya kalau begitu ditiadakan saja sumber polusinya itu kan rasa-rasanya tidak mungkin gitu. Nah jadi kita harus berpikir bahwa aktivitas ini tidak mungkin dicegah,
ya, dihentikan tidak mungkin, dikurangi masih mungkin, terutama seperti sekarang kita tahu bahwa ada campaign kampanye kaitan dengan aktivitas mobilitas adalah misalnya mobil listrik gitu. Tetapi kan kemudian persoalannya juga sangat kompleks, tidak mudah kemudian kendaraan itu begitu diproduksi langsung kemudian kita pakai atau kita beli. Nah, jadi kompleks artinya eh, sources sumber polusi udara itu masih sulit untuk kita eliminasi, maka yang perlu kita lakukan adalah berpikir bagaimana kita melindungi diri kita. Ya, jadi sampai sebelum kualitas udara membaik, maka kita perlu menemukan cara untuk melindungi kita semua termasuk khususnya anak-anak dengan mengurangi paparan mereka. Kenapa fokusnya anak-anak? Karena kita tahu anak-anak adalah masa depan, anak-anak itu adalah investasi kita untuk masa yang akan datang, mereka yang masih punya waktu panjang. Jadi dalam konteks tersebut anak-anak kenapa penting untuk dilindungi. Nah, sebelum saya membahas risetnya, jadi sejauh ini ada 3 cara untuk mengurangi paparan polusi udara. Saya kalau ditanya untuk menghadapi polusi udara, ya satu, kita nggak kemana-mana. Tapi kan itu sulit. Ya, sebetulnya kalau kita tidak mau terpapar kualitas udara yang buruk, polusi udara, ya udah kita pilih aja di dalam rumah atau di dalam kamar. Dan otomatis paparan akan jauh berkurang. Tapi kan dalam kehidupan sehari-hari itu tidak mudah, tidak bahkan mungkin bisa dikatakan tidak mungkin gitu ya. Itu cara yang pertama, cara yang sebetulnya kalau mau efektif ya paling efektif, tetapi itu paling tidak visible gitu. Karena aktivitas kita mau sekolah, mau bekerja, rekreasi dan lain-lain pasti akan membuat kita keluar dari rumah. Nah, sejauh ini selain tadi pilihannya adalah mengurangi mobilitas, kalau itu mungkin, yang bisa dilakukan untuk mengurangi paparan adalah eh, air purifier atau pembersih udara. Ya. Tapi itu kan juga punya keterbatasan. Air purifier itu dia hanya pertama bisa beroperasi atau dioperasikan dan bisa optimal hanya kalau aktivitas kita di dalam ruangan, ya gitu. Karena mungkin saja di dalam ruangan kalau misalnya kita punya rumah atau sekolah atau rumah sakit atau di mana yang berdekatan dengan tadi aktivitas industri, kan kemungkinan polusi udara itu selalu ada. Nah, bisa saja kemudian kita mengurangi paparan ketika berada di dalam ruangan tertutup itu dengan air purifier. Jadi satu memang dia punya anggap aja kelemahan, dia hanya bisa digunakan di ruangan tertutup. Kemudian kita tahu air purifier itu mahal. Ya, tidak mudah, tidak murah mendapatkannya. Jadi sebagai satu cara iya bisa, tetapi kita tahu ada sisi yang memberatkan air purifier ini menjadi visible. Nah, ada cara yang ketiga dan ini yang relatif murah ya dan relatif kemudian bisa dilakukan ketika kita berada di luar ruangan ya, yaitu masker. Jadi saat ini yang namanya 3 cara mengurangi paparan polusi udara hanya ada 3 ini. Tidak kemana-mana, menggunakan air purifier, atau menggunakan masker ketika kita beraktivitas di luar ruangan. Nah, jadi itulah kenapa dalam presentasi dalam studi yang kami lakukan, kami fokus pada masker karena melihat masker ini yang kalau tadi konteksnya kita ingin melindungi anak-anak, anak-anak masih mungkin pakai masker itu ketika mereka beraktivitas di luar ruangan gitu. Anak-anak nggak mungkin kemudian kita suruh, ayo kamu bawa air purifier portable misalnya. Sementara itu juga tidak mudah dan murah. Ya. Nah, masker itu memang bisa untuk mengurangi paparan polusi udara dan kita tahu masker itu jenisnya macam-macam sekarang, gitu ya. Ya terutama ketika pandemi kita jadi makin familiar dengan masker, kita tahu ya. Kalau dulu mungkin kalau kita membayangkan masker, kita hanya punya bayangan sebelum COVID itu, ya masker yang biasa dipakai oleh tenaga medis, ya gitu. Artinya masker-masker yang ya kita kategorikan sebagai masker medis gitu ya. Atau kemudian masker-masker yang digunakan oleh pekerja di industri ya. Uh, Artinya itu levelnya atau standar industri. Jadi dulu itu hanya ada 2 kategori masker. Masker standar industri ya untuk melindungi polusi pekerja dari kemungkinan paparan polusi aktivitas industri dan masker medis. Nah, ketika COVID kemudian kita tahu bahwa
masker itu juga bisa di luar yang dua ini gitu ya, ada masker kain gitu ya, lalu kemudian ada masker medis dengan grade yang berbeda begitu. Nah, tadi memang masker bisa untuk mengurangi paparan polusi udara, tetapi perbedaan jenis masker itu juga berbeda pula dalam kemampuan masker tersebut untuk bekerja sesuai fungsinya. Ya, fungsi masker itu kan melindungi organ pernapasan kita. Organ pernapasan kita ada hidung dan mulut gitu ya, atau kemudian biasa disebut juga dengan respirator. Jadi masker atau respirator itu dengan macam-macam jenis dan juga kemampuannya berbeda-beda ya. Tentu yang paling paling efektif, paling efisien, paling punya kapabilitas bisa kita bayangkan masker yang level industri ya, atau masker medis yang dengan kategori tertentu gitu ya. Tetapi kemudian ada masker yang kita kenal pada zaman COVID karena lebih murah, tetapi paling tidak kita berpikir itu memberikan proteksi, memberikan kita rasa aman adalah masker kain. Nah, masker kain tentu sudah kita bisa bayangkan dia kemampuan untuk bekerjanya berbeda dengan jenis masker level industri atau masker yang lain. Nah, kemudian kita makin populer dengan masker medis, masker bedah gitu yang sekarang banyak dijual di pasaran, dan itu juga memang berfungsi sebagai masker, tetapi kemampuannya tentu tidak sama dengan masker kain atau masker dengan grade yang lebih tinggi. Nah, dari studi-studi yang sudah ada mengenai efikasi dan efisiensi masker ya, ada jenis masker yang relatif kemarin kita sudah familiar pada saat zaman COVID dan sudah mulai banyak di pasaran dan ya relatif murah meskipun harga itu menjadi kondisi yang relatif ya. Artinya kalau saya sebut relatif murah artinya ya masih mungkin kita kita membelinya meskipun dengan harga yang agak lebih mahal atau lebih mahal dibandingkan dengan masker medis. Nah, kita tahu ada masker yang dengan label angka itu N95 atau KN95, KF95 yang sebenarnya mereka di grade yang sama gitu ya. Nah, masker-masker ini yang relatif banyak ketersediaannya di pasaran, tapi terbukti itu yang kemudian kami coba tes gitu ya. Dan bahkan pada saat COVID itu kan kita tahu bahwa KN95 atau KF94 ini juga punya kemampuan yang cukup baik ya, efisien untuk menyaring yang disebut dengan virus laden microdroplets ya. Nah, kemudian kita bicara tentang anak ya, pemakaian masker oleh anak untuk mengurangi polusi udara. Jadi sebelum COVID-19 itu tidak ada masker untuk anak-anak. Baru setelah COVID terjadi itu kita mengenal ada jenis masker untuk anak-anak. Nah, efektivitas masker itu selain tadi kemampuan bahannya, materialnya, tetapi juga tergantung pada sejauh mana dia fit, pas gitu ya, pas untuk dipakai gitu ya. Dan kalau kemudian digunakan tidak pada waktu yang tepat atau digunakan tidak konsisten atau digunakan pada waktu yang salah, maka kemudian efektivitasnya menjadi berkurang. Nah, ini contoh misalnya yang kita lihat di sebelah kanan itu ada gambar. Ini contoh dua jenis masker ya. Satu pertama masker medis, satu masker kain. Nah, masker yang hijau itu di atas itu disebutnya masker horizontal ya. Modelnya horizontal karena ada garis yang horizontal mendatar, dan kemudian yang merah itu yang bermotif itu yang vertikal. Nah, sejak COVID kita mengenal banyak jenis masker. Nah, tapi kita tahu bahwa ada masker yang sebenarnya punya efikasi, dan itu yang kemudian kami lakukan studinya dan untuk siang ini saya ingin bagikan sharing mengenai perspektif anak-anak tentang penggunaan masker ya, khususnya preferensi mereka terhadap berbagai jenis dan bentuk masker yang ada di pasaran. Penelitian ini bagian dari penelitian konsorsium yang kami beri nama Face Up.
singkatan dari Factors Affecting Childhood Exposures to Urban Particulates. Jadi memang fokusnya pada konteks urban, konteks perkotaan, anak-anak di perkotaan, melibatkan beberapa institusi ini ya. Dan ini melibatkan beberapa negara, ada yang dari Inggris, dari Indonesia, dari Nepal, dan juga dari Skotlandia dan dari Australia. Oke, baik. Jadi mudah-mudahan tergambar latar belakang kenapa studi ini dilakukan. Ya, ada banyak masker yang ada di pasaran, tapi masker itu belum tentu semuanya efektif dan belum tentu juga kemudian anak mau memakainya. Ya, jadi maka kita ingin tahu sebenarnya apa yang membuat anak mau memakai masker. Studi ini dijalankan di 2 site, Kota Bandung di Indonesia dan Kathmandu dan di Nepal. Dan di masing-masing kota ini diambil, dan karena kita fokusnya anak-anak, maka pada usia 6-12. 6-12 mereka adalah jadi mereka masih bersekolah di level sekolah dasar atau elementary, dan di setiap site itu baik yang di Bandung dan Kathmandu itu kami berusaha memastikan ada sebaran demografi yang representatif dalam pengertian bisa menangkap demografi atau status sosial ekonomi bawah, menengah, sampai tinggi ya. Jadi kemudian kami pilih pemilihan sekolahnya adalah sekolah negeri dan sekolah swasta yang tadi memastikan sebaran secara demografis, keberagaman tingkat usia, jenis kelamin, dan juga kelompok sosial ekonomi. Studi ini adalah studi dengan mixed methods, artinya ada pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang digabungkan. Untuk studi kuantitatif, pengambilan data adalah dalam bentuk rating ya atau pemeringkatan, lalu dihitung gitu ya. Sementara kemudian untuk kualitatifnya adalah ada FGD atau diskusi di sekolah dengan total 116 anak-anak usia 6-12, di Bandung jumlahnya 49 dan di Nepal jumlahnya 67. Oke, baik. Jadi bisa dibayangkan tadi dengan mixed method, ini yang saya jelaskan yang kualitatifnya dulu ya. Jadi ada sesi FGD, terus anak-anak diperlihatkan ada 7 jenis masker, meskipun kemudian yang akhirnya di rating itu 6 ya. Dan mereka ditanya jenis dan fitur yang mereka sukai yang membuat mereka mau memakai masker tersebut. Dan semua masker yang dipilih itu adalah masker yang memang ada dan dijual di pasaran. Ya, jadi kita bukan membuat masker khusus atau masker-maskeran gitu ya khusus, tapi memang masker yang ada di tempat-tempat orang di mana bisa membeli masker tersebut gitu ya. Jadi masker yang ada di pasaran, dan kami sengaja pilih ya karena tadi ada berbagai macam jenis masker, dan kita tahu sebenarnya masker yang punya efektivitas untuk menjadi respirator atau masker itu adalah yang 95 atau KF94 ini, atau kalau di Nepal itu mereka menyebutnya juga FFP2 atau 3. Jadi kami pilih selain ada di pasaran adalah yang memang di kemasan itu mencantumkan bahwa ini adalah masker tersebut, KN95 atau KF94 atau FFP2 atau 3 ini gitu ya gitu. Jadi disebutkan gitu dalam kemasannya. Nah, ini masker-masker yang dipakai ya dalam studi ini ya memang ada mereknya nih, tapi bukan bermaksud apa-apa ya. Jadi di Indonesia itu kami memilih nih ada masker yang merek Care Ion ya. Terus ada yang Schema First gitu ya. Ada yang kemudian namanya On Care gitu ya. Sebenarnya ada 2 jenis masker lain ya yang sebenarnya sempat kami ambil, kami pilih yang dijual di pasaran, tapi ternyata masker yang 2 ini, 2 merek ini saya nggak mau sebut ya, itu tidak lolos uji filtrasi. Ya, artinya sebetulnya gini, meskipun produsen mengklaim ini adalah KN95,
Tapi ketika diuji filtrasi, jadi ini kemudian dibawa ke lab di luar sana, di luar negeri gitu ya, kami tes, ternyata dia tidak sesuai dengan klaimnya bahwa itu adalah KN95 gitu. Nah jadi akhirnya dua jenis atau dua merek itu kami drop gitu ya. Akhirnya yang dipakai di Indonesia yang ini Care Ion, Schema First, On Care Black dan On Care Gold gitu. Nah ini masker-masker yang tadi diperlihatkan kepada anak-anak pada saat FGD. Nah ini juga ada ya jenis sertifikasinya, jadi diklaim di kemasan misalnya Care Ion itu sebagai KF94 ya, On Care juga KF94. Jinjiang di Nepal itu diklaim sebagai KN95 gitu. Terus dengan motif ya, motif ada yang kami temukan yang gambar eh, binatang, hewan, ada yang motif plain polos gitu ya gitu. Ada yang motif kucing gitu. Lalu kemudian bentuk ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan sebenarnya secara umum itu masker ada dua, yang vertikal dan horizontal. Nah ini bentuknya ada dua jenis, yang vertikal dan horizontal. Lalu kemudian juga warna, ada yang sengaja kami pilih yang multicolor, banyak warna, ada yang polos, hitam, putih gitu ya. Di Nepal begitu juga. Nah cara pemakaiannya, jadi ada yang sengaja kami pilih yang model dikaitkan langsung di telinga, earlobes ya. Ada juga yang model eh, head strap gitu ya. Jadi karetnya itu atau pengaitnya itu di belakang kepala gitu ya. Gitu. Baik. Nah ini pengumpulan datanya ya. Jadi eh, tentu lewat prosedur pertama kami eh, kaji etik ya, kaji etik, mendapatkan persetujuan etik, lalu kemudian ya kami punya kontak, relasi dengan sekolah, lalu meminta bantuan sekolah untuk kami bisa berkomunikasi dengan orang tua ya. Jadi kami mengajukan permohonan persetujuan atau konsen kepada orang tua itu. Dan itu di waktu-waktu yang berbeda. Jadi penelitiannya cukup panjang waktunya. Jadi 2 atau 3 minggu sebelum pengumpulan data ini kami dibantu oleh sekolah bertemu dengan para orang tua. Ada yang secara online, ada yang kemudian kita bertemu langsung, terus kita menyampaikan informasi tentang penelitian ini apa, lalu kemudian meminta persetujuan, terus kami menunggu sampai mereka memberikan persetujuannya ke kami gitu ya, dan itu dilakukan 2 atau 3 minggu sebelum, baru setelah itu kami datang ke sekolah, bekerja sama dengan sekolah dan guru untuk bertemu dengan anak-anak yang dipilih ya oleh sekolah. Jadi bukan kami yang memilih siapa yang menjadi partisipan, tetapi sekolah. Tapi kami sudah menentukan bahwa partisipan yang diharapkan adalah semua dari anak usia 6 sampai 12 sampai kelas 1 sampai kelas 6 dan diupayakan dengan komposisi gender yang berimbang dan juga berimbang untuk ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5 dan 6. Nah, jadi pada saat pengumpulan data kami datang ke sekolah, ya prosedur yang harus dilakukan, ya berkenalan dan seterusnya dan seterusnya. Ketika pengambilan data, kami meminta mereka, jadi kami menunjukkan ke mereka masker-maskernya ya yang tadi sudah diperlihatkan, ya masker-masker ini kami perlihatkan ke semua anak yang menjadi partisipan. Lalu aktivitas pertama adalah meminta mereka untuk menyampaikan preferensi gitu ya. Gitu. Apakah mereka pilih atau tidak pilih untuk pakai nih gitu ya. Jadi aktivitas pertama itu berkaitan dengan preferensi mereka ya gitu. Mereka pilih yang mana gitu ya. Nah setelah itu kita catat, kemudian anak-anak ini diminta untuk memberikan rating ya. Rating itu ini memang ada 7 tapi ada yang dipakai 6 gitu ya. Dan jadi mereka diminta untuk memberikan rating 1 sampai 6 gitu ya gitu.
Jadi 1 itu yang paling mereka pilih ya, dan 6 itu yang paling mereka tidak pilih untuk pakai gitu. Nah setelah 2 aktivitas ini soal preferensi, tentu, karena partisipannya anak-anak ya, kita menyesuaikan ya, kita menggunakan kartu-kartu, cue cards itu, apa, dalam bentuk yang intinya ya mudah diikuti dan mudah, dijawab oleh anak-anak gitu ya, gitu. Nah setelah 2 aktivitas pertama ini kemudian lanjutkan dengan aktivitas diskusi ya, atau, focus group atau focus group discussion. Nah, ini 5 pertanyaan yang kami ajukan ke anak-anak tersebut, anak-anak yang menjadi partisipan. Apakah mereka pernah memakai masker untuk keperluan yang umum gitu ya, bukan karena mereka lagi sakit gitu ya gitu. Artinya di luar ketika mereka sakit atau ketika, zaman Covid gitu, setelah Covid selesai gitu. Itu yang pertama, apakah mereka sebelumnya pernah memakai masker untuk keperluan yang lebih umum. Kedua, apakah mereka mulai memakai masker sebelum ya atau selama pandemi COVID-19. Ya kita tahu sebenarnya masker anak-anak itu belum ada sebelum COVID, tapi tetap kita tanyakan. Ya jangan-jangan siapa tahu gitu ya itu, mereka pernah memakai masker, sebelum ada pandemi COVID-19. Lalu, eee, karena, eee, kita bisa membayangkan bahwa masker itu menjadi familiar, masker itu mudah ditemukan dan, dipakai itu saat, zaman, pandemi Covid, kita tanya, eee, kalau mereka memakai masker, eee, di luar kaitannya dengan Covid, alasannya apa? Gitu ya, tadi yang kaitan dengan yang pertama ya, memakai masker untuk keperluan yang lebih umum, gitu. Nah, yang keempat, kita tanya pendapat mereka tentang memakai masker gitu ya, dan apakah mereka mudah, mendapatkan, memakainya dan persepsi mereka tentang kenyamanan ya, mereka itu kalau pakai masker berapa lama gitu ya gitu. Dan apakah mereka tuh misalnya kalau di dalam kelas juga mau memakai masker gitu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan, persepsi mereka tentang kenyamanan ya. Nah ketika ada jawaban yang, mereka bilang tidak nyaman, kita tanya alasannya apa ya, misalnya pengap, ngap gitu ya. Alasannya, apa, ya mungkin, takut kelihatan aneh gitu ya, berbeda dengan yang lain, nanti dikira sakit dan sebagainya. Nah ini 5 pertanyaan ini yang kami tanyakan pada saat, diskusi ya. Dan sekali lagi karena, eee, responden atau partisipannya anak ya dan kemudian kan beragam ya, ada anak yang memang usia lebih lebih dewasa, kelasnya lebih tinggi, kelas 6 dan ada juga yang kelas 1. Jadi memang kita menggunakan, metode-metode yang, memudahkan dan apa, bisa memancing respons mereka dengan, natural gitu ya. Tentu tidak seperti model seperti kita diskusi dengan orang dewasa ya. Jadi kita menggunakan aktivitas, bersama anak, lalu juga menggunakan medium-medium seperti cue card dan lain-lain. Baik, jadi untuk analisis data ya, jadi kan tadi sebelum FGD itu ada rating ya, jadi data rating itu yang kemudian menjadi data kuantitatif ya, pendekatan kuantitatifnya. Nah kami melakukan penilaian terhadap, apa yang menjadi jawaban mereka untuk preferensi itu dari, eee karena berbagai fitur yang kita tanyakan itu kan ada jawaban, suka, tidak suka gitu ya gitu. Nah ini kami rating, +1 kalau dia suka, kalau dia bilang biasa saja atau ya, netral gitu ya, itu 0. Kalau, misalnya kita berikan bermotif, dan polos ternyata dia lebih suka yang polos dibandingkan yang bermotif gitu ya. Kami menggunakan analisis data, secara regresi ordinal, dan karena ini studi lintas negara, selain kemudian ada, eee, variabel-variabel demografi gitu ya, untuk kemudian melihat hubungan kaitan antara, preferensi dengan variabel demografis ya, jenis kelamin, usia, status sosial dan juga negara. Sementara untuk, rating tadi ya, 1 sampai 6, tapi ada juga yang kemudian misalnya mereka bilang sama-sama suka gitu ya gitu, dia sulit menentukan mana yang
eh, lebih rendah itu bisa dimungkinkan ada rating yang sama dan artinya kemudian penilaiannya menjadi bukan 1, 2, 3, 4, 5 tapi ada yang 1,5. Ya. Data kualitatif atau FGD dianalisis dengan menggunakan metode tematik analisis. Ya. Nah ini gambaran hasilnya. Ya. Pertama adalah masker yang paling populer baik di Nepal maupun di Indonesia itu masker yang dikaitkan ke telinga, ya, ear loop, ya, ear masker daripada yang head strap gitu. Uh, Kemudian ada beberapa fitur itu yang lebih populer dan kemudian kita lihat juga ketika dibandingkan di kelompok usia, misalnya contohnya anak-anak yang lebih kelasnya lebih rendah, kelas 1, 2, 3, itu mereka lebih suka masker yang bermotif. Sementara kalau anak-anak yang kelasnya lebih tinggi 4, 5, 6 itu mereka lebih suka masker yang tidak bermotif polos. Nah ini di situ nggak kelihatan ya. Tapi teman-teman yang online tuh bisa lihat gambarannya seperti ini gitu ya. Di Indonesia dan Nepal seperti apa ketika dibandingkan apakah mereka suka yang pattern bermotif atau yang polos, mana yang lebih suka horizontal atau vertikal maskernya gitu ya gitu. Lalu yang earlobe versus head strap gitu ya. Warna itu juga kami sengaja pilih ada yang hitam dan putih gitu. Nah ini ada gambarannya, juga ada hasil analisis deskriptif berdasarkan laki-laki dan perempuan. Ya. Nah ini hasil lainnya juga yang bisa dilihat di Indonesia seperti apa, di Nepal seperti apa. Misalnya contoh yang saya coba ulas sedikit lebih panjang lebar ya. Untuk yang bermotif dan polos nih, pattern versus plain di Indonesia gitu ya. Jadi memang laki-laki itu perempuan itu lebih suka model yang eh, apa kalau laki-laki perempuan tuh lebih suka yang polos. Ya, jadi eh, nah perempuan tuh yang lebih suka yang polos itu kan 67% dibandingkan laki-laki hanya 52%, misalnya seperti itu. Itu soal bermotif atau polos ini kalau salah laki perempuannya gitu ya. Kalau warna nih gitu ya. Eh, yang berwarna atau yang hitam gitu ya. Jadi yang laki-laki ini gitu, oh bisa ya. Tapi mungkin teman-teman kalau yang di online sih kayaknya mereka bisa lebih jelas ya. Mereka bisa zoom. Ya jadi gitu ya. Ini uh, contohnya ya bagaimana membaca hasil ini gitu. Dikaitkan dengan variabel atau faktor gender laki dan perempuan gitu. Kemudian yang grafiknya lebih kecil ya itu untuk yang kaitan dengan apa sosiodemografi gitu ya, sosiodemografi berkaitan dengan orang tuanya gitu. Nah, kemudian di studi kualitatif gitu ya, kita dapat jawaban kenapa mereka menggunakan masker, kapan mereka menggunakan masker, kapan mereka malas menggunakan masker gitu ya. Misalnya kita tanya, mau pakai masker di kelas gitu ya. Ada yang bilang mau, tapi terus membayangkan kan nanti berarti sekolah misalnya 5 jam berarti harus pakai selama 5 jam gitu ya. Nah itu ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan dan respon yang berkaitan dengan persepsi mereka tentang kemudahan dipakai wearability tadi soal yang earlobe dan head strap gitu ya. Dan kalau dalam konteks Indonesia khususnya karena banyak murid SD itu kan udah berhijab gitu ya. Itu juga jawaban-jawaban mereka misalnya dikaitkan dengan hijab mereka gitu ya. Sejauh mana mereka merasa lebih mudah pakai yang hijab, pakai yang head strap atau yang earlobe gitu ya gitu. Dan kemudian kita khususnya di Indonesia itu kemudian terutama pada anak perempuan ya yang berhijab itu kemudian mereka bicara tentang apa clipper ya apa yang untuk menyambungkan gitu ya gitu. Ya ya ya. Kalau di Nepal nggak keluar jawaban-jawaban yang berkaitan dengan itu gitu ya, yang berkaitan mana yang mereka lebih suka pakai itu ada kaitan dengan tadi apa yang strap yang ya, ya gitulah gitu. Nah itu kita dapatkan dari
data kualitatif. Ya. Baik, ini langsung saja kesimpulannya jadi gini ya. Jadi memang preferensinya beragam ya, dari studi ini kami temukan yang beragam, tapi ada yang paling signifikan itu masker dengan earlobe kait telinga itu memang secara signifikan lebih disukai. Ini baik pada laki-laki maupun pada perempuan ya. Terus anak-anak yang usianya lebih muda artinya yang kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 itu lebih menyukai desain berwarna dan bermotif. Anak yang lebih besar itu cenderung memilih gaya yang polos dan netral. Nah, temuan ini menyiratkan bahwa menyediakan beragam desain masker itu dapat meningkatkan penerimaan dan penggunaan yang konsisten di kalangan anak-anak. Jadi bayangkan kalau di pasaran itu hanya ada misalnya masker anak yang warnanya gelap. Nah, tadi kan kita punya data gitu. Gelap itu lebih disukai yang laki-laki gitu ya gitu. Mungkin anak perempuan jadi ketika ditanya dia mau pakai masker dia mungkin karena tersedianya hitam gitu ya, dia nggak mau pakai gitu ya. Nah jadi intinya sebenarnya bahwa eh, motif masker itu dan jenis atau bentuk masker itu bisa ya mendorong pemakaian masker. Ya, dari studi ini menemukan seperti itu. Nah ini jadi sebenarnya pesannya itu kepada salah satu adalah kepada produsen gitu ya. Dan tentu produsen itu kan mereka menyediakan barangnya. Tapi kemudian kita tahu bahwa bisa saja ada dorongan, endorsement gitu ya, ajakan untuk menggunakan masker yang bisa dari orang tua, dari pihak sekolah, bahkan dari pemerintah. Kalau kita bayangkan misalnya ada satu situasi krisis polusi udara seperti yang pernah kita rasakan terutama di Jakarta gitu ya. Nah sekarang bayangkan kalau satu waktu misalnya bulan depan nih, misalnya bulan depan di Depok ini terjadi krisis kualitas udara yang sangat buruk gitu ya. Terus kemudian tadi maskernya hanya tersedia yang bermotif gitu. Jadi yang anak-anak yang besar itu mungkin mereka jadi enggan gitu ya karena itu kan masker buat adik-adik yang lebih kecil gitu ya gitu. Nah, jadi bahwa ragam desain ya bentuk masker itu ternyata bisa bisa mendorong atau juga bisa mengurangi kemungkinan anak itu menggunakan masker. Nah, ini kesimpulan yang didapat dari penelitian ini. Nah, untuk lebih detailnya ini yang tadi saya sampaikan ini publikasi yang fresh from the oven publish baru kemarin pada tanggal 17 Oktober ya. Judul lengkapnya ini Children's Preferences for Feature and Design of KN95 Style Respirators ya atau masker. A comparative study between Indonesia dan Nepal. Baik, itu yang bisa saya paparkan untuk memicu diskusi atau tanya jawab Iya. berikutnya. Saya Baik, serahkan ke Mbak Dianti. iya terima kasih Mas Diki tadi paparannya ya menarik. Saya pribadi sih melihat ini menarik dan penting ya. Jadi bagaimana apa hasil penelitian ini bisa diterapkan gitu ya, baik pada orang tua, pihak sekolah dan juga produsen, pemerintah pasti dan juga produsen. Ya juga menarik juga temuannya bahwa anak-anak yang lebih usianya lebih tua gitu ya, walaupun masih SD itu maunya yang plain hitam atau putih, tapi anak-anak itu yang bermotif gitu ya, berwarna. Ya benar juga tadi kalau dikatakan bahwa kalau di sekolah disediakannya yang coraknya ada coraknya, yang anak-anak yang lebih tua mungkin ini alay banget nih gitu ya. Kayak anak-anak Kayak anak anak-anak. banget gitu ya, mereka jadi males Jadi memakai. males. Ya, ya. Karena kan tujuan intervensinya itu adalah kan mau meningkatkan perilaku anak untuk memakai masker ya Ya, dan untuk mengurangi paparan. mengurangi paparan dan salah satunya adalah Mm. desainnya. Dan kalau dilihat tadi penelitian ini kan ada apa ya interaksi antara modelnya, Ya, kemudian ada yang earlobe dan head head strap, head strap gitu ya, warna warna, dan juga kemudian nanti horizontal, vertical. horizontal, vertikal, Ya. kemudian juga ada usia, gender, belum lagi perbandingan antar Mm. negara. Nah, sekarang dari para Mm. peserta nih, teman-teman sudah ada pertanyaan ya? Belum. Ah, belum. Mm.
Oh iya, silakan jika ada pertanyaan dari peserta Oh, boleh. itu dari pertanyaan. Oh udah ada pertanyaan. Ah ya ini ada Pak Eko nih. Pak Eko mau langsung atau Ya. dibacakan? Dibacakan ya? Atau Hmm. mau langsung Pak Eko? Hmm. Pertanyaannya adalah apakah tingkah laku kecenderungan ini bentuk warna masker dapat berlanjut Oke. konformitas, compliance atau kepatuhan penggunaan masker? Hmm. Ya, Ya, langsung aja ya Mas Diki ya. langsung ya. Ya. Terima kasih Mas Eko pertanyaannya. Nah ini pertanyaan yang penting ya. Jadi kalau tadi kan masih pada pertama kali memakai, ya inisiatif memakai gitu. Yang dikaitkan dengan maskernya gitu. Memang ini tidak menjadi fokus dari studi kami, tapi kami mendapatkan indikasi-indikasi pada saat kami melakukan diskusi atau FGD Mas Eko ya bahwa jadi ketika kami tanya nih misalnya, karena kemudian sebenarnya ada bagian yang berkaitan dengan ini persis gitu, social influence, cuma ini belum menjadi publikasi gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa dijadikan publikasi berkaitan dengan pertanyaan Mas Eko ini gitu. Jadi ada pertanyaan kami yang kan kami tanya nih, di mana kamu pakai masker gitu ya. Lalu apa yang membuat kamu pakai masker gitu. Sama siapa yang membuat kamu pakai masker gitu. Nah jadi kami menemukan indikasi-indikasi kalau yang studi ini kan baru soal maskernya nih gitu ya. Dia mau pakai masker nggak ketika earlobe atau headstrap. Dia mau pilih yang mana. Ketika motif atau polos, itu kan baru maskernya nih gitu ya yang kami teliti nih. Kami hubungkan menggunakan masker dengan maskernya. Nah, kami punya data yang berkaitan dengan menggunakan masker dengan siapa yang eh, apa ya mendorong mereka. Nah ini kaitannya dengan konformitas atau compliance atau kepatuhan ini. Nah kami sudah menemukan indikasi-indikasi itu. Jadi memang ada yang namanya pengaruh orang lain. Pengaruh orang lain itu mungkin kalau kita bayangkan anak kan pasti orang tua ya gitu ya. Tapi ternyata sebenarnya data yang kami kumpulkan, kami peroleh itu menunjukkan bukan hanya orang tua, tapi teman. Jadi ketika teman pakai nggak pakai itu juga menjadi faktor dia mau pakai masker atau enggak gitu. Uh, nah ini nanti mungkin di analisis yang lain kali ya gitu. Tapi ini pertanyaan Mas Eko betul sekali bahwa memang kecenderungan ini dapat berlanjut ke aspek bagaimana orang lain mempengaruhi tindakan anak gitu. Mungkin kalau kita bayangkan orang tua itu kan bukan konformitas ya Mas Eko ya. Tapi kalau dalam term psikologi sosial itu kan mungkin lebih karena kepatuhan ya gitu. Obey gitu ya. Obey karena yang memerintahkan atau yang menginstruksikan adalah orang tua. Tapi kami juga menemukan memang ada aspek konformitas gitu. Jadi teman sebaya. Gitu Mas Eko. Iya, menarik nih Mas Eko ya pertanyaannya karena namanya Tokoh juga tetap ada, ya iya, betul. betul, tokoh tetap ada ya. Iya teman sebaya kan mereka juga peer oriented ya di masa-masa ini ya di SD awal Mm-mm. dan ya masa SD lah kelas 1 sampai kelas 6 ini. Ya. Ya, Jadi tapi ada menarik. indikasi konformitas juga selain kepatuhan. Iya, bisa dibayangkan nanti ada grup grup yang maunya pakai ada masker yang gambarnya tertentu gitu Ya, ya. ya, ya, Menarik ya. sebenarnya kalau misalnya kemudian anak-anak ini sudah pakai ya, ada Ya, fenomena lain yang bisa ya. Nah diobservasi. nanti mungkin bisa di cross tab-kan gitu ya analisisnya gitu. Tadi misalnya satu teman gitu ya. Tapi gimana kalau teman tuh pakainya ternyata yang tidak sesuai dengan preferensi dia gitu ya. Nah itu apakah, nah itu nanti mungkin eh, mudah-mudahan nanti bisa jadi paper berikutnya. Iya, baik, makasih Mas Eko dan Mas Diki. Apakah ada lagi pertanyaan? Ada Mbak kami, Kak kami ada ya? Oh Ibu ini ada lagi tuh. ada lagi. eh Ibu Hmm. atau Kak Mila, ya terima kasih ya. Baik. Hmm. Pertama, analisis yang digunakan di dalam riset Pak Diki menggunakan analisis regresi ordinal. Hmm. Mengapa dipilih analisis ini? Yang Ya, oke, lanjut. Oh satu ya, dulu yang apa? satu ya, karena Silakan. tadi kan rating, karena datanya data rating, anak diminta membuat peringkat 1, 2, 3, 4, 5, jadi maka dilakukan analisisnya regresi ordinal.
Itu jawaban singkatnya demikian. Ya, kemudian kedua, nih membandingkan antara data di Indonesia dan di Nepal. Apakah perbedaan terbesar yang muncul dari kondisi penggunaan masker anak di Indonesia versus Nepal dan apa implikasi lebih lanjut untuk intervensi di masing-masing negara? Menarik nih pertanyaannya. Ya. Silakan Mas Diki. Nah, jadi gini, kalau dari data secara umum, secara general membandingkan Nepal dan Indonesia itu tidak ada perbedaan yang signifikan antara anak Nepal dan anak Indonesia. Tetapi ada indikasi yang menarik gitu ya. Ini kaitan dengan yang motif gitu. Dan itu muncul pada saat FGD. Kalau tadi kan maskernya kan motif, kalau di Indonesia tuh animals ya, jadi banyak hewan. Sementara kalau di Nepal itu cats gitu ya, gitu. Itu. Nah, nah ini yang kemudian berkaitan dengan aspek lintas budaya, cross kulturalnya, dan itu muncul pada saat dilakukan FGD. Misalnya gini, anak Indonesia itu ya ternyata pada saat kita tanya, kalau animals apa yang ingin ada, kamu suka gitu ya, motif animals. Kira-kira apa yuk kalau ditanya animals? Jawabannya anak-anak tuh lebih suka animals apa motif di maskernya? Kelinci kali ya? Kucing, beruang. Beruang. Kucing. Nah, bukan. Jadi Bukan ya? persis kucing. Jadi Kucing di ya. anak-anak Indonesia itu banyak keluar kucing Kucing. gitu. Nah, sementara kalau di anak Nepal itu kucing nggak banyak keluar. Banyaknya apa mereka sebut? Anjing gitu. Nah, Nah, jadi aspek cross kulturalnya tertangkap ketika eh, data kualitatif itu kita coba peroleh gitu ya gitu. Tapi kalau tadi soal motif polos, bermotif lawan polos, terus kemudian hitam putih dan sebagainya, itu yang berkaitan dengan bentuk relatif sama antara anak Indonesia dan anak Nepal. Artinya tidak ada satu perbedaan yang betul-betul kontras ya gitu. Nah, tetapi tadi ketika kami melakukan diskusi, terutama kaitan dengan yang masker motif. Nah, ini kan berarti kita bayangkan nih, kalau di Indonesia nih misalnya saya produsen, ya atau saya misalnya sekolah, guru atau orang tua, yang saya cari kalau saya mau beli atau sediakan masker tuh ya masker motif kucing gitu ya gitu di Indonesia. Sementara kalau di Nepal ya motifnya yang non kucing gitu. Demikian Bu Mila, iya. mudah-mudahan menjawab. Iya baik Bu Mila, kalau saya baca nih dari artikelnya sih menarik nih memang kalau ada perbedaan di Mas Diki ya dari hasil penelitian ini variasi negara itu anak Indonesia lebih menyukai vertical fold Nah ya daripada paling anak soal Nepal itunya, ya kan. vertikal horizontalnya. Heeh. Terus di Indonesia anak laki lebih menyukai hitam sedangkan anak perempuan lebih menyukai berwarna putih dibandingkan misalnya kalau di Nepal itu laki-laki ya ini aja dibanding pattern dan plain lebih milih Ya, plain ya. ya. Ya, baik. Iya, gitu ya Ibu Mila ya. Kemudian ya untuk selanjutnya harus ya. Persis, betul, betul. Nah, jadi sebenarnya studi ini kan sebenarnya studi yang belum banyak dilakukan. Fokus pada masker untuk anak itu. Karena memang ya ketersediaan masker anak itu baru ada setelah zaman COVID gitu ya. Dan mungkin pada saat itu produsen juga mungkin mereka memproduksi masker, terutama masker yang bermotif atau berwarna itu yang penting bikin aja maskernya gitu ya. Mungkin nebak-nebak anak-anak tuh suka gambar-gambar ya dibikin gambar-gambar lah gitu ya. Tapi tetap ada yang putih polos. Artinya studi ini menyediakan apa ya analisis awal gitu ya gitu. Bagaimana bisa mendorong anak tuh memakai masker gitu. Itu satu. Nah, kemudian studi ini kan memberikan indikasi-indikasi bahwa ternyata ada perbedaan yang bersifat lintas budaya dan ini menarik sebetulnya seperti yang disampaikan Bu Mila untuk studi cross cultural berkaitan dengan fitur dan jenis masker.
Ya. Iya, baik. Nah, kemudian ada pertanyaan jadi dari Pak Tulus nih, apakah masker ini Ya. disediakan oleh sekolah? Ya. Mengingat harga masker yang ya costly gitu ya, Ya. Mas Tulus ya. Iya, silakan Mas Jadi Diki. waktu kami melakukan studi ini, maskernya kami yang menyediakan peneliti, gitu. Eh, dan tadi eh, prosesnya ya, jadi kami melakukan survei di pasaran, gitu ya. Eh, Jenis masker KN95 atau KF94 ini ada nggak yang buat anak-anak? Gitu. Ternyata kita ketemu ada nih, gitu ya. Ada. Terus eh, kami cek mana yang kemudian banyak dijual gitu ya. Dan itu yang kemudian kami pilih. Tapi sebelum kemudian dipakai untuk eksperimennya, untuk pengambilan datanya, diuji dulu tadi apa kemampuan maskernya itu seperti yang diklaim nggak bahwa ini KN94 atau KF95. Ternyata kan dari uji laboratorium itu ternyata yang di Indonesia kami sempat menemukan yang tadi udah kami pilih ya. Saya cuma nggak bisa sebut nama mereknya ya. Itu ternyata mungkin kalau bahasa sekarang KW kali ya, atau ya intinya tidak sesuai dengan yang diklaim karena kemasannya menyebut bahwa ini adalah KN94 atau ya KN95 atau KF94 gitu ya gitu. Nah, kembali apakah ini disediakan? Tidak. Jadi kami yang menyediakan. Nah, kenapa kami memilih KN94, KN95 atau KF94? Karena eh, jenis masker ini yang sudah terbukti ya dari studi-studi mengenai efikasi masker yang memang punya kemampuan bisa memfilter partikel-partikel udara yang buruk ya yang jahat gitu ya. Bahkan kemudian kita tahu pada saat pandemi KN95 dan KF94 ini juga punya kemampuan memfiltrasi tadi virus laden microdroplets itu. Ya ini juga sebenarnya jadi bagian dari studi di project riset ini apakah yang direkomendasikan KN95 dan KF94 gitu ya gitu. Karena kita tahu itu satu tersedia tapi kan tidak sebanyak jenis masker yang lain, masker bedah itu satu. Kedua, harganya pasti lebih mahal. Nah, kenapa kami pilih yang KN95 atau KF94? Karena sebagai peneliti, kami itu harus menguji coba sesuatu yang memang terbukti efektif. Ya. Jadi ini ada aspek etis gitu ya. Jadi eh, eh, sekarang kalau yang diuji adalah masker yang tidak efektif untuk memfiltrasi, kan ada pertanyaan, kenapa yang dibahas, diuji, dan kemudian ujung-ujungnya kalau misalnya ada kesimpulan itu direkomendasikan, kenapa yang jelas-jelas memang kita tahu bahwa itu tidak punya efikasi yang baik gitu. Nah, jadi memang atas dasar pertimbangan etis itulah yang dipilih adalah yang KN95 dan KF94 dan waktu itu kami yang menyediakan untuk keperluan eksperimen ini. Demikian Pak Tulus. Ya, ya Pak Tulus. Iya, Mm-mm. baik. Mm. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Pak Dimas Wijaya, apakah ada batasan umur bagi anak untuk mulai memakai masker? Nah, jadi sebetulnya eh, anak memakai masker itu kan juga ada orang tua ya, gitu. Jadi ada juga peran orang tua di sini, gitu. Dan orang tua itu perannya kan bukan hanya memakaikan masker, tetapi mengedukasi tentang penggunaan masker, gitu. Dan sebenarnya kan kita tahu bahwa, eh, nah ini sebenarnya juga ada dalam studi kami, tapi tidak dimasukkan dalam paper ini. Itu berkaitan dengan fit testing, ya. Ya sebetulnya usia berapapun anak itu ya ketika kita tahu ketika kita keluar rumah polusi udara sedang buruk gitu ya kan harus kita lindungi ya. Cuma kan persoalannya di sini ada nggak masker yang pas, itulah kenapa juga dalam studi konsorsium ini sebenarnya ada studi yang fokusnya pada fit testing ya, memastikan masker itu pas untuk wajah anak. Nah, wajah anak itu kan juga pasti berkaitan dengan usia kan. Anak bayi kan pasti ukurannya eh, diameternya pasti akan lebih kecil daripada anak yang lebih besar gitu. Nah, jadi sebenarnya persoalan
polusi udara ini kompleks gitu ya gitu. Kalau kita tahu nih misalnya anggap aja saya misalnya punya anak nih bayi gitu ya umur 1 tahun dan saya harus pergi membawa dia keluar misalnya saya kebetulan naik angkot misalnya. Tapi kan ada kondisi di mana ketika jalan nih terus apalagi juga di angkot itu kan bisa ada polusi. Kan seharusnya kalau saya berpikir saya mau melindungi ya saya pastikan anak saya itu hidung atau mulutnya itu tidak akan menghirup polusi itu. Nah, kalau bayi kan ya belum ada maskernya gitu. Tapi prinsipnya adalah ketika kita tahu bahwa kualitas udara itu buruk dan anak itu mungkin terpapar, harus kita lindungi. Gitu. Nah, jadi sebetulnya pertanyaan Mas Dimas ini bisa saya jawab sebetulnya tidak ada. Masker itu kan intinya adalah dia sebuah apa bahan material yang dipakai untuk melindungi bagian-bagian respirator anak atau manusia lah ya. Bagian respirator kita manusia dan anak itu apa? Mulut dan hidung itu. Nah, jadi sebetulnya tidak ada batasan, cuma problemnya adalah ada atau tidak masker yang sesuai untuk anak dengan usia-usia mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu. Iya, dan mengapa ini apa namanya usia 6 sampai 12 karena mereka harus keluar rumah Harus tiap keluar rumah. hari. Betul. Betul. Dan itu yang perlu dilindungi ya. Perlu dilindungi karena Dan anak usia sekolah kan pasti mereka akan keluar rumah. Ya, kita bisa pastikan karena mereka sekolah gitu ya. iya, baik. Begitu ya, Hmm. Mas Dimas ya. Nah, selanjutnya nih, Hmm. bagaimana teori perkembangan kognitif dapat menjelaskan pemahaman anak tentang bahaya polusi udara ini dari Ibu atau Kak Diva Wardana. Ya. Ya, terima kasih Mbak atau Ibu Diva ini. Ini pertanyaan bagus sekali. Jadi gini, eh, tentu perkembangan kognitif itu mempengaruhi ya pemahaman tentang polusi udara anak ya gitu. Ya karena kita paham lah ya bahwa kalau anak yang usia lebih rendah kan harus sesuatu yang konkret gitu ya, memahami sesuatu gitu. Sementara kalau yang agak besar itu bisa lebih abstraktif, tidak konkret itu. Nah, ini sih memang sebenarnya bukan menjadi fokus dari studi gitu ya. Tapi kebetulan yang dihasilkan dari studi ini, konsorsium ini bukan hanya dalam bentuk publikasi ya. Jadi kami juga menghasilkan informasi edukatif gitu ya. Jadi paket informasi edukasi tentang bahaya polusi udara. Nah ini contohnya nih ya. Kalau untuk yang orang tua, orang dewasa, itu kami membuat namanya buklet. Buklet sederhana informasi tentang apa itu polusi udara dan bagaimana mengatasi polusi udara. Jadi itu bisa dibayangkan itu kan buklet pasti dengan bahasa orang dewasa gitu ya. Di orang dewasa atau orang tua yang mendapatkan atau membaca buklet itu mendapatkan eh, definisi polusi udara gitu ya gitu. Eh, nah, sementara selain buklet untuk orang tua, kami juga memproduksi video pendek, video singkat ya. Dan ini jadi yang disesuaikan itu bukan cuma soal usia tetapi juga soal generasi. Jadi gini, dulu awal kami menyiapkan atau mendesain rencana penelitian ini, hasil penelitian ini nanti kami buat video edukasi durasi 3 sampai 5 menit untuk anak SD nih. Nah, tapi kan kemudian generasi mereka udah bukan Gen Z kan ya, Alpha. Alpha itu udah nontonnya kan TikTok ya gitu. Yang rentang atensi mereka itu udah nggak bisa nonton sesuatu itu dapat edukasi itu harus nunggu 3 menit atau apalagi sampai 5 menit gitu ya. Jadi akhirnya kami sesuaikan rencana awal eh, video singkat 3 sampai 5 menit akhirnya kami ganti menjadi video sangat singkat 90 detik gitu. Nah, ini
kaitan dengan generasi, ya kan? Tapi kan artinya gini, kita memang harus take into account, harus memperhatikan faktor-faktor yang berhubungan dengan tadi kemampuan anak mengolah informasi. Nah, tentu kemudian ini kita praktekkan nih, ya. 90 detik lebih singkat, terus sesuatu yang kemudian baik anak usia 6 sampai 12 tuh mau nonton gitu. Nah, itu pakai studi itu dan itu kaitannya juga dengan data-data yang kami peroleh di FGD dan kemudian kami juga punya FGD dengan orang tua, dengan guru gitu ya. Dari situ kami kemudian menyusun video itu misalnya pakai karakter apa. Karakter itu kan bisa superhero, bisa karakter orang biasa atau karakter hewan ya. Yang pasti animasi gitu ya. Nah, jadi kami melakukan studi FGD dengan orang tua, dengan anaknya juga, dengan guru, dengan orang dewasa. Sampai akhirnya kami memutuskan, oke, kita nggak akan pakai karakter superhero, kita nggak akan pakai karakter manusia asli, tapi animasinya hewan. Gitu. Nah, ada satu cerita lagi waktu menentukan animasi hewan, ya. Kan kemudian dalam video itu ada karakter laki-laki dan perempuan dan anak laki-laki, gitu ya, gitu. Adalah sempat udah jadi semacam draft gitu. Kalau animasi bukan draft apa ya? Mockup ya mungkin atau apa ya. Ya pokoknya gitu ya gitu. Anak perempuannya kemudian monyet gitu ya. Saya bilang aduh ini kalau di Indonesia repot nih gitu ya. Ada karakter monyet gitu ya gitu. Karena monyet itu dipakai untuk umpatan ya, untuk makian. Intinya monyet itu ya dan anjing gitu ya. Itu kan mewakili jenis hewan yang ada elemen tadi ya. Kalau kita nggak suka sama orang kita panggilnya monyet gitu ya. Atau anjing loh gitu ya gitu. Nah, jadi saya bilang jangan pakai karakter monyet gitu. Karena monyet itu punya makna kalau dalam bahasa Indonesia itu peyoratif ya. Ya, makna yang konotasinya tuh negatif. Jadi kita harus cari karakter yang netral gitu ya. Nah, kembali ke pertanyaan gitu ya. Jadi memang eh, perkembangan kognitif itu diperhatikan gitu. Sehingga tadi kita juga bisa melihat kenapa anak-anak yang usia kelas 1, 2, 3 itu lebih suka yang bermotif. Jangan-jangan itu kaitannya dengan perkembangan kognitif kan gitu. Karena mereka masih, sementara kalau buat yang besar itu kan ya mereka udah bisa lebih abstraktif. Jadi masker yang plain, yang polos aja buat mereka fine gitu ya. Bisa jadi begitu. Tapi ini ya kalau mau mendapatkan jawaban ini ya kalau perlu diteliti lagi gitu ya oleh Mbak atau Ibu Diva ini. Gitu. Iya, baik. Terima kasih Mas Ini saya Diki. jawabannya dari kemana-mana nih. Tapi nggak apa-apa ya. Iya, baik. Ibu Diva, bagaimana? Ada tanggapan? Ya, atau ada pertanyaan lain ke kami? Mbak Dianti, Ya, Mbak silakan. Dianti. Bu Wiwi, Ya. silakan. Oh, Ya, baik. saya nanyanya langsung aja ya Mbak Dianti ya, nggak diketik. Tadi Mas Diki mengungkapkan bahwa respondennya ini kan anak SD ya, bagi yang perempuan udah ada yang berhijab gitu ya Mas Diki ya. Ya, Nah, itu ada peranan ada peranan memakai hijab nggak dengan preferensi dia lebih suka yang earlobe bukan yang head strap gitu ya. Karena kan sebenarnya kalau orang pakai hijab tuh lebih mudah pakai yang head strap ketimbang yang pakai earlobe karena harus nyelipin di telinga gitu ya. ya, Dilihat nggak apa mungkin ya, ada pengaruhnya gitu loh pemakaian hijab itu terhadap preferensi pilihan yang perempuan ya. ya, ya. Eh, ya di wawancara atau diskusi ya data kualitatif itu ada indikasinya. Jadi kenapa yang anak-anak perempuan berhijab itu mereka lebih suka pakai yang earlobe, earlobe gitu ya gitu. Ya karena kan kemudian usia anak-anak ya buat mereka kan nggak masalah angkat apa membuka hijabnya sedikit gitu. Beda kalau orang dewasa kan gitu ya. Orang dewasa itu ya tapi ini harus diteliti gitu ya. Kan kalau orang dewasa berhijab kan ya
Ya itu kan bagian yang tidak boleh diperlihatkan kalau kita memakai maskernya gitu ya. Jadi itu Oke. ada. Jadi itu satu kaitannya kenapa earlobe karena buat ya meskipun mereka berhijab, mereka masih anak-anak, ya mungkin masih nggak apa-apa gitu ya pada saat memasangkan hijabnya ketika mereka memilih memasangkan maskernya ke dalam hijab mereka gitu ya. Atau juga ya mereka pikir ya nggak apa-apa lah dipakai di luar lebih 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 apa lebih mudah gitu ya. Ya. Dan juga kan sekarang ada teknologi canggih, anggap aja teknologi canggih itu ya yang menghubungkan apa Konektor biasanya disebutnya. konektor, betul, betul. Jadi Konektor. karena ada konektor Mbak Wiwi gitu ya. Ya, Jadi maka yang earlobe itu lebih dipilih gitu ya. lebih dipilih. Karena ada Oke. konektor gitu. Sekarang mungkin kalau kita bayangkan nggak ada teknologi canggih konektor hijab, apa konektor masker itu mungkin yang berhijab mereka pilih yang head Iya, strap ya gitu. Tapi karena ada teknologi canggih konektor ini ya. iya. Dan Gitu. konektornya itu bisa bermacam-macam kan ya Mbak Wiwi ya? Jadi Iya, iya benar macem-macem. iya Iya, betul. Jadi iya, karena itu memang ada jawaban-jawaban kenapa yang earlobe itu dipilih gitu. Karena tadi anak-anak mereka pakai hijab, ya buat mereka nggak apa-apa dibuka ketika mereka pasang maskernya gitu ya. Atau mereka juga masih bisa tetap pasangkan meskipun ada hijabnya gitu. Atau tadi ada konektor gitu. Ada jawaban-jawaban itu, Pak Wiwi. iya. Baik, Makasih. makasih Mas Diki. Ya, Makasih Mbak Dianti. iya sama-sama Mbak. Ada pertanyaan lagi nggak ya Kak Kame ya? Hmm, Di chat sudah habis ya? dicatat. Iya. Baik. Ya, menarik nih ya. Saya juga ada pertanyaan Mas Diki boleh ya? Boleh, boleh. Kan kalau dari hasil penelitian itu apa namanya ada hambatannya itu sulit bernafas saat Ya, ya, barriers. beraktivitas, Ya. terus berkeringat gitu Mm-mm. ya. Di area mulut, sakit Mm-mm. di belakang telinga, Mm-mm. sulit berbicara. Nah, ada nggak rekomendasi gitu ya Mm-mm. atau gimana cara mengatasi keluh-keluhan yang muncul Mm. dari FGD itu? Nah, jadi gini, ini temuan studi ini memang tidak ada dalam materi publikasi ini begini. Kaitannya dengan polusi udaranya. Eh, jadi kan kami ada bagian studi yang mengukur tingkat polusi udara, khususnya di kota Kathmandu dan kota Bandung. Nah, kami menemukan pertama itu kapan. Jadi jam-jam di mana polusi udara itu sangat tinggi dan tidak terlalu tinggi. Itu satu ya. Nah, kami menemukan polusi udara sangat tinggi itu terjadi antara jam 11 sampai jam 7 pagi. Itu ya. Itu satu. Dan itu memang kalau sebelum jam 7 pagi kan berarti jam-jam anak berangkat sekolah gitu ya. Tapi kalau kemudian anak udah sampai sekolah terus belajar kan berarti setelah jam 7 ya. Gitu. Berarti itu pada saat tingkat polusi udara itu udah mulai berkurang ya gitu. Nah, itu soal kapannya. Nah, di mana? Soal di mananya kami menemukan kalau tingkat polusi udara yang paling tinggi itu memang tadi ketika jam 11 sampai 7 itu terjadi di luar rumah dalam perjalanan anak dari rumah ke sekolah gitu. Tapi ketika anak sudah sampai di sekolah mengikuti jam pelajaran katakanlah dari jam 7 sampai jam 3 itu kami menemukan sekolah itu adalah lokasi atau area yang paling less polluted gitu. Iya. Nah, artinya gini, dan memang kan kemudian anak lebih banyak berdiam di dalam ruangan gitu ya. Eh, Memang tidak perlu, tidak mendesak kalau tidak sedang terjadi krisis luar biasa polusi udara, anak di sekolah di kelas itu dipakaikan masker. Karena secara waktu itu memang lagi turun meskipun tetap polutif tetapi turun kadarnya dan lokasi sekolah yang menjadi tempat studi penelitian ini adalah ditemukan. Jadi jam-jam di mana mereka di sekolah dan sekolah itu adalah lingkungan yang paling less polluted. Nah, mungkin kita bisa bayangkan kan sekolah itu kan biasanya diharuskan ada pohon, ada tanaman gitu ya gitu. Meskipun ada juga sekolah yang
relatif posisinya tidak jauh dari jalan besar, tapi ternyata tingkat polusinya rendah gitu. Nah jadi pasti ada kaitannya antara soal berkeringat, ya soal berapa lama gitu. Tapi kan sebenarnya dari studi ini gini, ya kita tuh melindungi anak pada saat di mana dan waktu di mana polusi itu sedang tinggi gitu. Itu yang paling mendesak. Jadi yang paling mendesak itu anak memakai masker untuk melindungi mereka dari polusi udara pada saat mereka keluar rumah berangkat sekolah. Itu. Kalau mereka udah sampai sekolah itu nggak apa-apa gitu. Nah itu kesana Ya, pesannya Mbak iya, Dianti. baik Gitu. ya. Jadi Nah jadi sejak saat itu ya kalau anak saya berangkat sekolah, kalau pas misalnya dia diantar naik motor, itu saya harus pakaikan dia masker. Karena saya tahu dari studi ini gitu. Justru di jam pagi itu jam memang paling polluted dan memang paling tinggi polusi itu pada saat anak berangkat ke sekolah. Iya, Gitu. baik. Jadi intinya menanggapi keluhan yang ada di FGD itu sebagai orang tua atau guru nanti juga bisa memberikan bahwa ini proporsi atau memakai maskernya itu hanya sekian menit dari rumah ke sekolah. Betul, Gitu tapi ya. bayangkan anak tuh kan pergi ke sekolah 5 hari dalam seminggu. Iya. Sekarang kalau 5 hari dalam seminggu dia nggak pernah pakai masker, berarti 5 hari dalam seminggu itu dia sebenarnya terpapar dengan polusi udara. Ada partikulat-partikulat berbahaya udara itu yang masuk ke dalam sistem pernafasan dia. Gitu. Iya. Baik. Dan Ya. sebetulnya pesan dari penelitian ini adalah ada loh cara yang mudah, cara yang relatif sederhana untuk melindungi anak dari paparan polusi udara. Pakai masker. Ya. Syukur kalau bisa pakai masker yang KN95 atau KF94, tapi pesannya juga gini, kan daripada nggak pakai sama sekali lebih baik pakai. Gitu. Daripada kemudian langsung itu masuk semua yang dihirup, kan ya pakai masker bedah pun nggak apa-apa. Karena paling nggak ada yang dikurangi yang akan masuk ke sistem pernapasan anak gitu. Iya, baik. Ada nih pertanyaan dari nih Ibu, Bapak, Kakak Lutfi Alfarizi ya. Bagaimana cara anak-anak memaknai penggunaan masker? Apakah sebagai bentuk perlindungan, keterpaksaan, atau simbol sosial tertentu? Silakan Mas Diki. Nah, terima kasih Mas Lutfi atau Pak Lutfi. Ya. Jadi dari studi ini, penelitian ini menunjukkan atau pesan yang ingin kami sampaikan adalah masker itu adalah bentuk perlindungan. Ya, gitu. Ketika kita tahu waktu-waktu di mana polusi udara itu begitu tinggi dan di mana polusi udara itu terjadi, prinsipnya adalah pelindungan, kita melindungi, ya, bukan memaksa, apalagi dianggap terpaksa, atau misalnya supaya kelihatan keren gitu ya, bisa beli maskernya bagus, misalnya simbol sosial tertentu, bukan. Jadi yang mendesak, yang kami sampaikan pesannya dari studi ini adalah masker itu adalah bentuk perlindungan. Anda pilih terlindungi atau tidak terlindungi. Ini misalnya pesannya bukan ke anak ya, misalnya ke orang tua gitu ya. Anda pilih anak Anda terlindungi atau tidak terlindungi. Karena jujur ya, sebelum saya melakukan ini saya pribadi. Sebelum saya terlibat dalam penelitian ini saya nggak terlalu ambil pusing gitu ya itu. Karena kita kan bahkan berpikir gini, pagi-pagi udara seger. Ternyata dari studi ini khususnya kalau kita bicara kota Bandung, karena kita ambil datanya di Bandung, justru waktu-waktu di mana kita pikir udara itu segar, justru udara itu penuh dengan partikulat. Gitu. Nah, kalau kita tahu penuh dengan partikulat yang bisa merusak kesehatan, kan pilihannya lindungi, gitu. Sebisa mungkin kita melindungi, sebisa mungkin kita menyediakan penutup mulut dan hidung, itu artinya kita sedang melindungi anak, gitu. Iya. Jadi buat saya pribadi gitu, aduh ini saya tahu jam pagi itu justru jam berbahaya. Jadi kalau pas anak saya sekolah diantar naik motor, saya bilang pakai masker. Gitu. Karena pikiran saya ya tadi,
bagaimana saya melindungi anak saya. Iya, baik. Begitu ya, Pak Lutfi. Intinya dari penelitian ini adalah sebagai bentuk perlindungan, ya. Udah tugas tuh ya. Ini adalah untuk melindungi anak-anak. Dan itu tugas kita sebagai orang dewasa, orang tua, sekolah gitu ya. Bahkan juga pemerintah kan juga harus melindungi warganya termasuk yang anak-anak gitu ya. Ya sebetulnya kalau kita bicara tentang misalnya ada kampanye atau anjuran ya, memakai masker itu adalah sebagai satu bentuk perlindungan. Iya, baik. Nah, sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, Kak Kame ya? Oh, silakan. Oh ya, kami mau bertanya. Makasih Pak Diki, Mbak Dianti. Iya, jadi sebenarnya tadi udah agak kejawab dari beberapa jawaban-jawaban dari Bapak, cuma saya masih ada penasaran terakhir Pak ini. Ya. Apakah ada tindak lanjut mungkin semacam kerjasama gitu dengan produsennya atau institusi atau pemerintah, karena kebetulan banget kayaknya beberapa hari lalu saya baca headline news itu dari BRIN bilang kalau polusi udara di Depok sama di Tangsel itu lagi tinggi-tingginya gitu. Jadi sementara kan kita melihatnya berbeda, mungkin kalau zaman COVID kemarin karena dari pemerintah langsung mewajibkan untuk memakai masker jadi semuanya pada memakai masker, tapi kan kalau polusi udara itu terlihatnya lebih abstrak dan kayak mungkin efeknya tidak terlalu terlihat seperti COVID gitu, mungkin lebih ke jangka panjangnya kalau polusi udara. Jadi apakah dari Bapak sudah ada rencana lanjutan untuk bekerja sama dengan pemerintah atau dengan pihak-pihak terkait? Ya, sudah ada, tapi yang pasti bukan dengan produsen karena itu nanti bisa jadi ada conflict of interest ya gitu. Karena kalau produsen produk kan pasti dia bicara tentang profit gitu ya gitu. Jadi nah kami biasanya ke pemerintah, ke pengambil kebijakan. Karena ini sekali lagi ini tadi isunya kan perlindungan, melindungi warga negara yang berusia anak-anak, dan itu menjadi tugas pemerintah gitu. Jadi kami memang ada kerjasama dengan pemerintah. Nah termasuk yang tadi saya ceritakan kami memproduksi video edukasi itu sebenarnya kami sedang terlibat diskusi pembahasan dengan Kementerian Kesehatan gitu ya untuk menjadikan video ini sebagai materi edukasi yang bisa dipakai oleh Kementerian Kesehatan untuk mengedukasi kepada orang tua, sekolah, anak-anaknya juga langsung bisa supaya mereka mau memakai masker dan menggunakan masker dengan benar gitu. Memang sudah ada dalam skema studi ini, kami tidak hanya berhenti pada mendapatkan temuan-temuan riset atau kemudian menghasilkan produk tadi, tapi bagaimana informasi yang diperoleh itu dipakai oleh pemerintah, oleh pengambil kebijakan untuk memiliki langkah-langkah ya yang tadi bersifat melindungi. Karena ini tadi polusi udara itu berbahaya dan bahkan tadi kan WHO menyebutnya ini sebagai silent killers gitu ya gitu. Yang silent killer artinya tidak kelihatan dan dia membunuh kita tuh bisa secara perlahan gitu ya. Beda dengan COVID kan bisa langsung gitu ya dalam beberapa hari kontraksi langsung. Nah ini juga yang sebenarnya jadi penting ya untuk diketahui oleh masyarakat umum dan seharusnya kemudian pemerintah juga mengedukasi bahwa polusi udara itu tadi silent killer gitu dan ada juga bagian dari konsorsium ini melakukan studi, melakukan pemodelan terhadap dampak kesehatan dari polusi udara, dari keterpaparan polusi udara anak itu kira-kira sampai berapa lama nanti simptomnya apa gitu. Jadi memang harus dan ini memang sudah kami lakukan, kami bekerja sama dengan mengupayakan apa yang kami hasilkan itu bisa dimanfaatkan datanya, informasinya termasuk juga produk yang kami hasilkan. Terima kasih Pak Diki atas jawabannya. Sama-sama. Terima kasih Kak Kame. Ya baik, sekarang tepat jam 15 ya Kak Kame. Ya. Kok jam 15 sih? Persis ya 15. Oh 15 ya. Baik, baik Ibu Bapak, waktu juga yang memisahkan kita ya, Mas Diki ya. Terima kasih, ya terima kasih sekali Mas Diki untuk paparannya tadi ya. Walaupun, nah nanti akan lebih tertarik lagi silakan baca artikelnya ya. Silakan baca artikelnya dan tadi paparan ini lebih menjelaskan karena langsung dari sumbernya nih ya. Nanti dan, mungkin dari RPM dari Mbak Kame bisa nanti ke peserta yang terdaftar dikirim link untuk mendapatkan ininya ya, artikel jurnalnya. Iya, baik ya. Jadi intinya adalah tadi penelitian ini mengangkat isu perlindungan anak ya terhadap bahaya polusi udara dan
walaupun tadi kalau menurut Mas Diki idenya sederhana tapi enggak sih ya. Karena memang hasilnya ternyata kompleks ya, banyak variasi-variasinya dan variabel-variabel yang bisa menyebabkan mengapa misalnya anak ini kan supaya anak mau gitu ya memakai masker gitu ya, dari apa namanya corak lah, vertikal, horizontal ya, kemudian earlobe dan head strap ya. Kalau dari hasil penelitian ini memang tidak ada satupun yang paling model yang paling disukai, tapi intinya adalah para orang tua, guru jadi bisa mengambil maknanya nih dari penelitian ini bahwa ya kalau mau cari tahu lagi ya di lingkungan sekolahnya perlu bisa juga nih dilakukan atau direplikasi lah gitu ya. Sebenarnya yang disukai anak-anak tuh yang mana di sekolahnya gitu ya Mas Diki ya, bisa seperti itu kan ya. Jadi akan dipakai dan juga mungkin kalau misalnya ada yang apa namanya berminat untuk tadi kan Mas Tulus menanyakan tentang kan mahal harganya disediain nggak? Misalnya kalau ada para donatur atau pemerintah mau memberikan masker gratis itu bisa yang mungkin lebih yang plain ya, ya plain warnanya putih hitam gitu yang lebih netral mungkin ya karena tadi untuk menghindari anak-anak yang lebih besar itu menganggap apa namanya masker anak-anak yang bermotif itu alay gitu kali ya. Ya, baik. Baik Mas Diki sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan yang telah menghadiri Research Day kali ini. Semoga kita semua selalu ini ya berminat untuk mengetahui hasil-hasil penelitian dan juga melakukan penelitian dan kita tunggu juga hasil-hasil penelitiannya dari Mas Diki dan tentunya Lab Insos dan Krisis Fakultas Psikologi UI. Sekali lagi selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih semua. Sampai jumpa lagi.